Salam Maju Bersama. Dirgahayu Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-75. Bertemu kembali dengan saya, Yuliatun, dari Raudatul Atfal, Masjidil 8, Kota Magelang. Raudatul Atfal Masjidil Kota Magelang secara geografis berada di sebelah timur Filipina. Tepatnya berada di Jalan Dewi Ratih, RT 4, RW 4, Kelurahan Perjowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Raudatul Atfal Masjidil 8 adalah lembaga pendidikan di bawah Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Magelang, dan juga di bawah pembinaan Kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Raudatul Atfal Masjidil Kota Magelang adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan agama secara maksimal dan juga memberikan layanan pendidikan secara umum serta menitik beratkan kebiasaan pendidikan karakter untuk anak-anak usia dini. 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, harapan kita anak-anak bisa menjadi anak-anak yang memiliki kekuatan iman, Islam, dan takwa, serta dapat serta mampu menciptakan dunia. Bisa menjadi anak-anak yang semakin mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, serta bisa membawa nama baik Kantor Kementerian Agama yang semakin mendunia. Sebuah kutipan dari pakar pendidikan yang ada di negara kita Indonesia, beliau adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Apakah kutipan beliau? Yang berbunyi, apa saja yang dilakukan oleh diri kita hendaknya bisa memberikan manfaat untuk diri kita, memberikan manfaat untuk bangsa, serta memberikan manfaat untuk manusia yang ada di seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu Guru RA yang ada di mana saja, bagaimana cara kita sebagai guru bisa membangkitkan semangat anak-anak kita, biar anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat iman Islamnya, memiliki karakter yang mulia, memiliki kedekatan dengan gurunya, meskipun era pandemik seperti saat ini. Beberapa tips yang akan kami sampaikan, dengarkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah KBRA Masjidil 8 yang kegiatannya sebelum ada COVID sangat banyak sekali dan merupakan tugas inti juga yang digunakan untuk pusat kegiatan guru-guru RA dan TK yang ada di Kota Magelang. Dan ini adalah lokasi Jalan Dewi Ratih RT 04 RW 04 Karanggading, Perjowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Visi dan misi juga sudah kita pampangkan di dalam banner. Alhamdulillah, Masjid 8 juga memiliki tanaman-tanaman cantik, obat-obatan juga yang bisa bermanfaat untuk guru dan juga anak-anak serta masyarakat sekitar yang menginginkan menikmati atau ikut merawat. Semoga Allah semakin meridai dan Masjid 8 akan semakin diminati oleh masyarakat yang ada di Kota Magelang. Ini adalah kantor umum. Bila mana ada tamu datang, maka dipersilakan di tempat ini. Dan bisa kita lihat ada visi misi yang juga ditampakkan, dan bila ada tamu atau siapapun datang maka harus cuci tangan terlebih dahulu, kemudian memasuki untuk ruang kelas
kita akan masuk di ruang kelas A2 Al-Qudus yang juga dipakai kalau saat sebelum pandemi. Ini untuk 2 gelombang, untuk Al-Qudus dan kelas Al-Muhaimin. Ini adalah tempat tasnya anak-anak, tapi ini karena era pandemi maka belum ada tasnya. Kemudian ada daftar kelas kelompok Al-Qudus, daftar piket anak-anak, daftar kelompok kelas Al-Muhaimin, daftar piket kelas Al-Qudus, serta kalender pendidikan. Nah, ini juga foto-foto kegiatan anak-anak saat tutup tahun dan juga mengikuti kegiatan drum band. Alhamdulillah, kelas yang penuh kreatif dan inovatif yang membuat anak-anak semakin suka untuk belajar di Masjidah 8. Hiasan yang cantik-cantik dan warna-warni menghiasi pula untuk kelas Al-Qudus dan kelas Al-Muhaimin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki ruang kepala sekolah. Jadi nafas Islami benar-benar kita berikan untuk anak-anak, meskipun lewat Asmaul Husna dibikin oleh bu gurunya, kemudian kita tempel-tempel di tembok, di pintu, untuk saling mensyiarkan. Ya, ini juga ada beberapa dokumentasi yang ditampakkan di ruang kepala sekolah. Kemudian ada 5 komponen kompetensi kepala sekolah yang juga kita buatkan di sini. Ya. Kemudian tugas dan pokok dari kepala sekolah. Oke, ini adalah rak-rak buku. Ada, nah inilah tilas ruang kepala sekolah. Semoga Allah meridhoi untuk kemajuan Masjidah 8. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita akan memasuki ruang kelas yang berikutnya. Ya, ini memasuki ruang kelas A1 atau kelas Al-Malik dan kelas B1 atau Al-Aziz. Kursi yang masih ketumpuk dipakai saat sekarang ini dengan menghadirkan orang tua sebanyak 5 orang. Kemudian kita sampaikan kegiatan-kegiatan yang nantinya orang tua mendampingi di rumah. Jadi anak-anak dan orang tua 5 kita datangkan secara bergantian. Kita sampaikan bentuk-bentuk pendampingannya nanti di rumah, sehingga saat orang tua mendampingi tetap merasa nyaman, senang, dan tetap memberikan semangat untuk anak-anak untuk belajar. Ya, inilah ruang kelas A1 atau Al-Malik dan ruang kelas B1 atau Al-Aziz. Berikutnya kita memasuki ruang serbaguna. Disinilah anak-anak berkreasi bersama-sama untuk kegiatan praktek sholat, mengaji, menari, komputer, melukis, kemudian juga gerak dan lagu, tilawah, tahfidz Quran, dan kegiatan-kegiatan serbaguna yang lainnya. Ini adalah ruang kelas serbaguna yang digunakan bersama-sama. Kemudian ini juga kita lihat di dalam loker, ini ada baju-baju tari, baju drum band, dan
segala aksesoris yang bisa dipakai untuk anak-anak. Nah, ini kita menuju ruang seni. Ruang seni yang di dalamnya anak-anak juga kita ajak untuk bereksplorasi menggunakan apa yang anak-anak miliki sesuai bakat dan minatnya. Di kelas A1 atau Al-Malik dan B1 atau Al-Aziz ini juga kita buatkan secara protokol kesehatan. Nah, ini akan menuju ke ruang untuk anak-anak cuci tangan, anak-anak wudhu ya, di saat sebelum pandemi. Kemudian juga itu kamar mandinya anak-anak dan arena bermain yang ada di bawah. Ada 2 jenis mainan, mandi bola dan prosoden. Kemudian ini adalah dapur. Dapurnya masih tak 8. Kita tutup, kemudian kita berjalan menuju ke ruang perpustakaan, tempat di mana buku-buku perpustakaan bisa dibaca di sini. Dan di depan ada ruang bermain yang bisa juga digunakan untuk anak-anak. Semoga pandemi COVID-19 segera hilang dan anak-anak bisa belajar normal kembali seperti sedia kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu Guru RA dimanapun berada, beberapa tips yang dapat kita berikan bagaimana anak-anak bisa belajar secara maksimal meskipun di era pandemik dan anak-anak belajar dari rumah. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, sekolah harus memberikan jalinan komunikasi yang baik dengan wali murid. Kita datangkan wali murid secara protokol kesehatan. Kemudian kita sampaikan kepada semua wali murid yang datang tentang pentingnya bermain meskipun nantinya orang tua yang akan mendampingi dari rumah. Semua itu adalah wujud kerjasama yang bisa dilakukan dalam rangka membawa anak-anak kita kepada masa depan yang gemilang. Bagaimana untuk bisa menjadikan 6 aspek perkembangan ini bisa maksimal? Jalan yang pertama untuk mewujudkan nilai-nilai agama dan moral yang bisa diajarkan dengan bermain meskipun di rumah. Di antaranya adalah dengan pembelajaran sholat, dengan belajar mengaji, hafalan surat pendek, hafalan hadis, kemudian juga nasyid-nasyid Islami. Kemudian aspek yang kedua, bagaimana memberikan materi bermain belajar untuk mengenalkan matematika. Bapak dan Ibu, untuk aspek yang akan kita tanamkan saat ini, anak-anak bisa belajar berhitung atau konsep bilangan. Bagaimana caranya? Di sekolah, Bu Guru akan mendemonstrasikan sehingga orang tua saat datang di sekolah juga bisa mengikutinya. Dan nanti saat orang tua kembali ke rumah bisa mendampingi bagaimana belajar dari rumah. Apa saja alat-alat yang bisa digunakan? Kita lihat bersama-sama. Ada sendok dari plastik yang berwarna-warni, ada tutup gelas, dan semua itu bisa digunakan. Yang paling penting, karena di sini menanamkan untuk bermain, maka alat-alat yang digunakan tidak harus tutup gelas atau sendok saja. Bisa dengan barang atau benda yang lain yang dimiliki oleh masing-masing orang tua yang ada di rumah. Sekarang kita akan saksikan bagaimana cara bermain mengenalkan konsep bilangan kepada anak. Silahkan. Iya, dari sendok yang berwarna-warni, anak-anak akan mengumpulkan sesuai dengan warnanya sejumlah 5. Dari warna-warna yang ada, anak-anak akan memilih sesuai dengan warnanya masing-masing, yang kemudian mengelompokkan, dan anak-anak akan dilatih untuk menghitungnya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu di rumah, tidak harus dengan sendok, mungkin dengan alat-alat dapur yang lain atau benda yang ada di rumah yang lainnya. Kemudian setelah anak-anak berhasil
berhasil untuk mengelompokkan benda sesuai dengan warna dan juga belajar untuk menghitung, kita juga bisa menggali bagaimana anak-anak bisa membuat pola dari tutup gelas yang ada di rumah. Nah, pola yang akan kita tampilkan adalah AB. Oke, nanti pola ini juga tidak harus dengan tutup gelas saja, tapi bisa diganti dengan benda atau barang yang lain yang ada di rumah. Aspek perkembangan untuk membelajarkan bilangan atau matematika pada anak usia dini harus diberikan pada porsi bermain yang lebih banyak. Bapak ibu orang tua yang ada di rumah, nanti silakan bisa mendampingi cara anak-anak belajar dari rumah dengan lebih menyenangkan. Karena inti dari belajar yang ada di anak-anak usia PAUD atau anak-anak Masyitah 8 adalah anak-anak bisa senang, anak-anak bisa belajar dengan merdeka, anak-anak bisa menemukan karakternya, dan kita sebagai guru serta orang tua yang ada di rumah bisa bersama-sama bekerja sama untuk mewujudkan anak-anak semakin cerdas, semakin memiliki karakter yang mulia. Aspek yang kedua, Kak dan Ibu guru RA dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah bagaimana guru bisa mengelola aspek perkembangan bahasa pada anak walaupun masa pandemi seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan alat-alat atau barang yang ada di rumah. Kita gunakan untuk mengasah agar bahasa anak terlatih dengan baik. Sebagai contoh, kita akan gunakan media belajar sayuran ataupun buah-buahan. Dari sayuran-sayuran ini, kita akan mengajak anak untuk kreatif, untuk bisa terolah bahasanya. Mungkin yang pertama guru bisa menyampaikan, siapa yang tahu sayuran ini namanya apa? 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 Nah, caranya anak-anak biarkan memegang, kemudian dari satu persatu anak yang ada di rumah, mungkin karena mereka berdua atau bertiga, bisa menyebutkan namanya serta bisa menyebutkan warna-warna yang ada pada tanaman tersebut atau sayuran tersebut. Kemudian dengan yang buah-buahan, kita pun juga sama, mungkin dengan kita ajak untuk bernyanyi. Siapa yang tahu buah ini namanya apa? 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 Nah, sama juga anak-anak biarkan memegang, kemudian menyebutkan bagaimana kulitnya, kasar atau halus, warnanya apa, dan lain sebagainya. Bahasa di sini insya Allah bisa semakin terasah karena meskipun belajar dari rumah, orang tua karena sudah mendapatkan contoh dari sekolahan, sehingga orang tua dapat mendampingi anak-anaknya dengan lebih semangat. Bapak Ibu guru yang lain, kita akan gali kembali untuk aspek perkembangan berikutnya. Yuk kita lihat lagi. Bapak dan Ibu guru RA dimanapun berada, aspek yang akan kita tanamkan berikutnya, yang nomor 3 adalah aspek kita akan membelajarkan seni untuk anak. Seni itu memang banyak sekali. Bagaimana cara kita membelajarkan seni di rumah dengan bermain, dengan membuat anak asyik? Tentunya bermain seni ini tidak harus dengan alat-alat yang mahal. Yang kali ini akan kami tampilkan adalah dengan alat-alat perkusi yang ada di rumah yang sudah tidak dipakai. Sebagai contoh, ada kaleng bekas roti, kemudian ada mangkok kecil dari plastik, ada rantang, ada botol aqua yang diisi dengan biji-bijian ataupun manik-manik, ada juga rebana kecil, ada sendok, ada sikat gigi, dan juga ada tutup gelas. Nah, bagaimana kita bisa membawa anak-anak kita agar seni yang ada di dalam dirinya ini bisa semakin terasa? Tentunya pembelajaran ini harus selalu mengasyikkan di saat anak-anak belajar di rumah. Akan kita berikan contoh bagaimana nanti orang tua bisa mendampingi anak-anak belajar di rumah
melalui seni dengan alat-alat perkusi yang ada di rumah masing-masing. Yuk kita berikan contohnya. Satu. Dalam belajarkan seni tidak harus yang ini saja, tapi silakan apapun yang ada di rumah yang sudah tidak bisa dipakai bisa difungsikan. Sebagai contoh mungkin ada ember yang sudah pecah, kemudian ada galon dan lain sebagainya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa mendampingi saat anak-anak belajar di rumah dengan lebih nyaman. Ada Ibu Guru RA dimanapun berada. Aspek berikutnya yang akan kita kembangkan di sini adalah aspek perkembangan fisik motorik. Nah, bagaimana agar fisik motorik anak tetap terjaga meskipun belajar dari rumah? Kita akan berikan contoh untuk fisik motorik yang dilakukan oleh guru dari sekolah. Tepuk tangan, syahadat, direntangkan sholat, silangkan di dadamu, puasa, ayun kanan zakat, ayun kiri haji, berputar melompat, hai hai bagi yang mampu. Iya, nah ini adalah contoh fisik motorik yang bisa ditampilkan atau diasah untuk anak-anak dari rumah. Fisik motorik yang lain masih banyak, tidak harus yang seperti ini saja. Bisa saat Bapak dan Ibu mengajak anak-anak untuk berlari-lari, untuk naik sepeda, untuk jalan kaki, atau olahraga-olahraga yang lain. Nah, Bapak Ibu Guru yang dirahmati Allah, aspek perkembangan berikut adalah kita akan membelajarkan nilai agama moral melalui bercerita. Nanti akan kami tampilkan bagaimana caranya agar kita bisa mengajak anak-anak kita mencintai Al-Quran. Dan Ibu Guru RA dimanapun berada yang dirahmati Allah, tentunya dari beberapa aspek yang sudah kita tanamkan, Bu Guru akan memberikan evaluasi. Dan dari kegiatan evaluasi, ternyata dari semua wali murid yang sudah bekerja sama dengan kita, tidak semuanya bisa memberikan sesuatu yang pengen atau sesuai yang kita harapkan. Karena orang tua kita terdiri dari berbagai macam unsur. Ada yang memiliki HP hanya satu, sehingga tugas-tugasnya pun menjadi kurang maksimal untuk anak-anak yang ada di RA. Atau lagi punya HP lebih dari satu, anaknya juga banyak, tapi mungkin permasalahan ada pada kuota, atau kuotanya ada tapi mungkin pada sinyal. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu semuanya, kita sebagai guru harus tetap kreativitas untuk mencari bagaimana metode yang bisa kita gunakan agar anak-anak kita tetap bisa senang dan merasa dekat dengan kita. Salah satunya akan kami berikan contoh bagaimana cara membelajarkan cinta Al-Quran melalui cerita. Assalamualaikum Acal. Waalaikumsalam Bu Guru. Hei teman-temanku semuanya, selamat ketemu lagi denganku Acal yang selalu setia menanti dan selalu ingin bersama dengan kalian meskipun berada di rumah masing-masing. Oh iya Cal, Iya Bu Guru. kamu kan sudah pernah belajar bersama dengan teman-teman. Bagaimana sih cara kamu mencintai Al-Quran? Iya dong Bu Guru. Aku itu kalau mencintai Al-Quran ya jelas selalu membaca Al-Quran di rumah Bu Guru. Kalau begitu, kamu bisa nggak berikan contoh membaca Al-Quran agar nanti teman-teman di rumah mengikuti kamu? Siap Bu Guru. Aku akan membacakan sebuah surat tapi yang pendek ya Bu Guru. Boleh, silakan. Yang banyak mau baca surat apa kamu, Col? Aku mau membaca surat Al-Ikhlas saja Bu Guru. Silakan kamu baca aja. Siap Bu Guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Shadaqallahul Azim. Terima kasih Acal, luar biasa kamu pintar sekali. Nah anak-anak, nanti kalian bisa menirukan suara Acal ini, bisa belajar mengaji cinta Al-Quran dengan Acal. Kenapa? Agar kita menjadi orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah. Nah, belajar dengan Bu Guru, belajar dengan Acal akan menjadi sesuatu yang mengaksikan semuanya. Oke Acal, terima kasih sekali atas bantuannya. Iya, teman-teman semuanya, jangan lupa ya, nanti tonton tadi videoku ya, biar kita bisa mensyiarkan Al-Quran, kita tetap cinta dengan Al-Quran. Meskipun di rumah, kita tetap rajin membaca Al-Quran. Dadah, Assalamualaikum. Nah, Bapak dan Ibu, itu tadi tips yang kami berikan. Semoga bisa memberikan manfaat. Semoga anak-anak kita akan menjadi harapan yang bisa menjadi generasi penerus yang betul-betul memuliakan dunia ini dengan baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut era globalisasi, teruslah semangat dalam berkarya. Satu suara Madrasah Jaya.